Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Mas Bro semuanya, salam ketemu lagi di channel YouTube KBRI, channel YouTube yang membahas mengupas tuntas masalah dunia perselingkuhan. Nah, kali ini kita akan mengupas masalah perselingkuhan yang sudah sekian lama berlalu, yaitu perselingkuhan Polwan Bribka ARP dengan Aibtu MM. Dan kemudian juga kita bicara masalah fenomena boneka arwah. Nah, kalau kita mau berjujur ria, dua-duanya sangatlah berpotensi merusak moral bangsa, ya, berkonotasi sangatlah amoral dan bejat. Ya, ini tidak dapat sebenarnya kita toleransi lagi. Tetapi fenomena ini berkembang dengan pesatnya. Dan kita coba ambil contoh ya, masalah pertama soal perselingkuhan yang terjadi di institusi kepolisian. Meskipun ini udah lama kita nggak membahas terlalu, tapi dampaknya ya, kelakuan para oknum polisi dan Polwan Bribka ARP dan Aibtu MM ini sudah sangat keterlaluan, ya, sangat berdampak, ya tidak baik lah akan terjadi, karena apalagi sudah viral di media massa, ya, di sosmed sudah beredar sangat luas, yang ditonton oleh semua kalangan, dari mulai anak-anak sampai kakek-kakek, nenek-nenek, oma-oma dan opa-opa. Ini kan sangatlah mencerminkan budaya bangsa, nggak begitu? Budaya bangsa Indonesia yang terpuruk dengan ulah kedua oknum ini. Ya, tapi terjadi dan terjadi lagi. Kemudian setelah diambil tindakan atau dipeti eskan masalahnya, ini harusnya jadi panutan ya, jadi bukan panutan, jadi contoh ya, sesuatu yang tidak baik. Kalau boleh kita katakan tadi bejat, ya bejat, amoral sekali. Dua pasangan yang sah menikah, kemudian kedua pasang tersebut satu sama lain berselingkuh. Si perempuan berselingkuh dengan lelaki, dan si lelaki yang sudah punya istri berselingkuh dengan wanita, yaitu Polwan Bribka ARP. Kalau diambil dua-duanya sama-sama dosa ya, dosa besar untuk kasus perzinaan ini, kasus perselingkuhan ARP, dosa besar. Tapi kalau memang mau bertobat, insya Allah akan diampuni. Nah, lain hal dengan kasus boneka arwah yang sangat trending sekali, yang sangat viral sekali terjadi di tengah-tengah masyarakat, terutama di para artis. Ya, mungkin ini dia kehilangan kendali atau mencoba untuk menghilangkan rasa bosan, atau memang sudah gila, nah, atau sakit jiwa nih orang yang percaya kepada boneka arwah yang punyai katanya bisa seolah-olah menemani dia seperti layaknya bayi ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Ini kan sudah benar-benar sakit jiwa nih orang. Harus diperiksakan, harus direhab jiwanya nih. Nah, Mas Bro, coba kita lihat dulu atau video tip yang satu ini. Oke? Fenomena boneka arwah nih atau spirit dolls yang lagi rame nih di kita, bahkan nggak cuma di kalangan orang-orang biasa gitu ya, selebriti sampai ke influencer juga ikut-ikutan nih tren boneka arwah ini. Nah, kalau Mbak Alki melihatnya sebagai psikolog nih ya Mbak, tren ini tuh seperti apa ya Mbak? Oke, ya menarik sih fenomenanya ke sini, para influencer, dan bahkan bukan cuma influencer tapi orang-orang biasa yang mengadopsi spirit doll ya disebutnya sekarang, untuk dijadikan objek healing buat mereka. Karena saya nangkepnya mereka seolah-olah menganggap bonekanya tuh objek buat mereka terapeutik atau healing gitu ya. Nggak tahu sih apa. Tapi kalau saya ngelihatnya dari sisi bercandanya nih, saya nganggapnya gini, wah ini sama aja kayak
pesugihan in modern way nih. Karena apa? Ini boneka benda mati, kita kasih makan gitu ya, kita sajiin kebutuhannya dia gitu, seolah-olah kita kasih dia fasilitas ya. Jadi saya bilang ini kok jadi kayak balik lagi ke zaman baheula gitu ya, kayak orang yang pesugihan tapi dikemas secara modern gitu. Tapi sejujurnya agak cukup mengkhawatirkan bagi kami yang bekerja di bidang mental health gitu ya Mas ya. Karena apa? Karena kita justru kita lagi menelaah sebenarnya. Tapi yang pasti gini, ketika orang sudah berperilaku yang sudah tidak membedakan mana realita, mana yang realita, mana yang nyata, mana yang imajiner, maka itu bisa kita bilang udah mengkhawatirkan gitu. Karena beberapa gangguan kejiwaan, gangguan kepribadian, salah satu cirinya itu banyak dialami oleh mereka yang tidak bisa membedakan realita dengan imajinasi. Misalnya skizoid, bahkan skizofrenia, salah satu ciri mendasarnya itu mereka nggak bisa bedain tuh yang mana yang real, mana yang enggak gitu. Nah sekarang kalau kita lihat perilakunya kan sekarang begitu. Perilakunya mereka seolah-olah menjadikan benda mati ini adalah benda hidup yang bisa diajak bicara gitu ya. Apa dong namanya kalau mereka tidak sedang berhalusinasi gitu. Walaupun yang masih menjadi pertanyaan adalah apakah benar mereka benar-benar men-treat ini sebagai benda hidup atau sebenarnya mereka cuma sensasi doang. Itu kan pertanyaannya. Kalau dua hal ini tentu saja motivasinya berbeda-beda. Kalau yang satu, misalnya dia anggap ini adalah benda mati dan jadi teman hidupnya dia gitu ya, tentu saja dia sedang mengalami gangguan kalau saya bilang. Tapi kalau memang hanya sensasi, berarti motifnya beda lagi nih. Motifnya mungkin uang, motifnya mungkin fame atau apa. Tapi dua-duanya coba kita bahas gitu ya Mas ya. Kenapa sampai ada orang kok bisa menjadikan spirit doll sebagai teman hidup dan sampai dirawat sedemikian rupa. Jadi kalau dalam psikologi itu ada yang namanya teori psikoanalitik, dikembangkan, dicetuskan oleh seorang ilmuwan yang sangat amat saya kagumi dan dikenal cukup luas sampai sekarang, namanya Sigmund Freud. Beliau itu mengkaji berkaitan dengan bagaimana cara orang bermekanisme pertahanan diri ketika sedang gelisah. Mohon maaf Bu, lagi live sebentar ya. Ntar kita maaf ya. Oke. Ada yang disebut dengan defense mechanism. Itu teorinya Sigmund Freud. Sigmund Freud bilang orang itu secara naluriah akan punya yang namanya self mechanism ketika mereka sedang gelisah, sedang sedih, sedang butuh sedang kesepian atau sedang pokoknya lagi mental breakdown lah ya. Ada beberapa macam self mechanism yang dimiliki oleh seorang manusia gitu. Ada yang denial, ada yang repression, ada yang disebutnya displacement gitu ya, ada regression. Nah itu adalah beberapa hal self mechanism yang dimiliki oleh manusia. Denial misalnya, dia nggak ngakuin kalau dia tuh lagi sedih gitu. Regresi itu dia kembali ke masa ketika dia jadi kayak anak kecil lagi gitu ya, jadi childish atau apa. Terus ada juga yang dialami oleh, saya curiganya yang dialami oleh teman-teman sekarang masyarakat yang mengadopsi spirit doll adalah mereka defense mechanism atas sebuah masalah, lalu yang muncul adalah yang disebut dengan displacement. Jadi dia melampiaskan emosi dia ke objek yang tidak tepat. Objeknya itu tidak bisa melawan, objeknya itu tidak bisa diajak komunikasi, objeknya itu tidak memberikan reaksi apa-apa terhadap self mechanism yang dia lakukan. Sehingga apa? Munculnya dia senang, nyaman, karena mau dia marah, mau dia memberi kasih sayang, nggak ada respon balik. Yang muncul cuman respon yang dia inginkan aja. Dia akan berpikir, berhalusinasi bahwa si boneka ini akan senang di-treat seperti itu. Halusinasi yang muncul di dalam diri dia. Jadi behaviornya yang muncul adalah satu, halusinasi, kedua adalah displacement tadi gitu Mas. Nah kalau dua hal ini sudah cirinya sudah ada di dirinya orang tersebut, maka saya bisa anggap dia mengalami gangguan yang disebut gangguan displacement tadi gitu. Nah, Mas Bro, itulah tadi komen ya ataupun pendapat dari seorang psikolog ya yang mengatakan bahwa jadi kecenderungan dari boneka arwah tersebut
orang yang memelihara atau membeli dengan harga yang cukup mahal boneka arwah itu macam-macam. Ada yang memang stres, ada katanya ingin menghilangkan rasa jenuh dan sebagainya. Yang jelas, ketika dia percaya bahwa di dalam ada roh yang bisa menggerakkan dia seperti bayi, maka orang tersebut akan dikenakan hukuman sebagai seorang yang musyrik, gitu kata Allah. Dan jangan main-main bro, kalau tadi yang dosa perselingkuhan itu ketika dia bertobat menyadari kesalahannya, itu masih bisa ya, tobatan nasuha masih bisa diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi orang yang percaya kepada seperti semacam boneka arwah ini, artinya dia percaya kepada Allah itu ada ya, tapi dia mempercayai lagi hal-hal di luar Allah itu mempunyai kekuatan dan bisa menciptakan seperti halnya Allah, maka orang itu adalah sudah jatuh kepada kategori musyrik. Dan musyrik itu tidak bisa diampuni, dan Allah tidak akan mengampuni dosa orang musyrik. Dia akan kekal abadi selamanya di neraka. Itu kata Allah bro, bukan kata kita. Jadi jangan main-main, di Al-Quran ada. Jadi jangan main-main ya. Mau artis, mau siapa saja orang yang mempercayai suatu benda mati yang bisa membuat dia bahagia atau mengutuskan dia sebagai dewa, sebagai pengganti Tuhan, atau mensetarakan dengan Allah Subhanahu wa taala, maka dia akan masuk kategori orang yang musyrik ya. Bro, hati-hati bro. Waduh, emang kamu mau hidup selamanya? Emang kamu tidak akan menemui ajal? Nah, ketika kamu menemui ajal, kamu akan mengalami 3 fase, yaitu sakaratul maut, azab kubur, dan hari berbangkit. Nanti hari berbangkit itulah keputusannya, dan Allah tidak akan mengampuni dosa-dosa orang musyrik, seperti orang salah satunya yaitu orang yang percaya kepada boneka arwah. Di samping orang yang pemuja kuburan, pemuja benda-benda mati, pohon-pohonan, tempat-tempat keramat, orang tersebut adalah musyrik. Nah, oke Mas Ru, 2 kutub ya yang sama-sama mempunyai kebejatan moral dan amoral. Semoga ini bisa bermanfaat. Sampai ketemu di next video. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.